Rusia sedang tidak dalam kondisi yang baik saat ini, yang menyebabkan dugaan yang makin kuat bahwa masa Putin sudah habis. Dan meskipun itu masih cukup jauh, saya pikir layak untuk membahas apa yang akan terjadi jika Putin benar-benar jatuh dari kekuasaan. Memang, konsekuensinya langsung menimbulkan pertanyaan tentang waktu terbaik untuk hal itu terjadi dari sudut pandang Ukraina dan Barat secara umum. Wajar bagi pihak Ukraina untuk mengatakan bahwa semakin cepat tentu saja semakin baik. Dan saya tidak ingin meyakinkan Anda sebaliknya, mengingat setiap hari yang dihabiskan dalam perang adalah hari tambahan kerugian yang harus ditanggung di medan perang dan terhadap sasaran sipil. Namun ada beberapa kekhawatiran yang tidak terlalu kentara tentang waktu kemungkinan kepergian Putin yang akan memiliki beberapa konsekuensi jangka panjang yang tidak begitu halus, tidak hanya bagi Rusia, tetapi juga Ukraina dan seluruh dunia. Jadi hari ini kita akan membahas situasi ini dalam 3 langkah. Pertama, saya akan memberikan gambaran tentang berbagai cara Vladimir Putin bisa meninggalkan jabatannya. Lalu kita akan membahas paralel sejarah, yaitu runtuhnya Uni Soviet, yang akan memberikan beberapa wawasan penting terkait masalah saat ini. Terakhir, kita akan melihat perbedaan utama antara bagaimana Donald Trump atau presiden di masa depan mungkin menangani situasi ini. Ternyata dunia setelah Vladimir Putin akan memberikan peluang bagi Barat, namun peluang itu akan sangat mahal. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah pemerintahan saat ini akan memanfaatkan peluang tersebut dengan cara yang sama seperti yang mungkin dilakukan oleh penerusnya. Tapi mari kita mulai dengan gambaran umum tentang potensi masalah yang dihadapi Vladimir Putin. Saya tidak ingin membahas secara mendalam tentang situasi secara keseluruhan, karena itu sudah menjadi tema yang berulang di kedua saluran saya selama beberapa minggu terakhir. Ringkasan dasarnya adalah situasi ekonomi Rusia tidak terlihat baik untuk melanjutkan upaya perang. Namun, rata-rata warga Rusia masih baik-baik saja. Kelompok yang paling terkena dampaknya adalah kaum oligark, karena mereka kehilangan kesepakatan bisnis dengan Barat dan secara de facto membayar semua kenaikan upah yang diterima oleh warga Rusia biasa melalui meningkatnya permintaan tenaga kerja. Akibatnya, saya secara mental menganggap masalah ini makin serius bagi Putin dan tentu saja lebih tinggi dibandingkan dengan posisi kita di awal tahun. Namun saya ingin mengingatkan semua orang bahwa situasi ekonomi di Iran jauh lebih buruk. Hanya beberapa bulan yang lalu, ada demonstran anti-pemerintah yang nyata di jalanan di sana. Dan persepsi publik adalah bahwa pemerintah Iran tidak akan kemana-mana. Jadi, anggap situasi Putin risikonya lebih rendah daripada itu. Sebagai contoh, pasar prediksi menempatkan peluang jatuhnya rezim Iran hingga 30 Juni sebesar 5%. Untuk Putin, 2%. Perlu dicatat juga bahwa Putin berusia 73 tahun, jadi sebagian dari persentase itu mencerminkan penyebab alami. Namun demikian, mari kita anggap saja kejatuhan itu terjadi. Lalu apa yang terjadi? Ada persepsi publik bahwa perang itu tidak populer di Rusia. Pemimpin baru yang tidak terbebani oleh beban politik yang sama seperti Putin akan menarik diri dan kita bisa menutup bab konyol dalam sejarah geopolitik ini. Tunggu dulu, jangan buru-buru. Kelanjutan perang tampaknya semakin tidak populer di kalangan masyarakat Rusia dan mungkin secara keseluruhan memang tidak disukai. Namun, memperkecil perbatasan de facto Rusia saat ini akan menimbulkan reaksi yang sangat beragam dari kelompok yang sama. Ingat bahwa aneksasi Crimea sangat populer di Rusia. Bahkan mendiang Alexei Navalny yang dianggap sebagai harapan besar Rusia merdeka, tidak mendukung begitu saja mengembalikan Crimea ke Ukraina selama sebagian besar karirnya. Tidak ada konsensus antara Barat dan warga Rusia pada umumnya mengenai seperti apa seharusnya batas-batas internasional. Pertanyaan di Rusia adalah seberapa besar biaya untuk melakukan ekspansi. Dengan Crimea itu hampir tanpa biaya. Melanjutkannya di Donbas, di sisi lain, jauh lebih mahal. Dan bagaimana jika sekedar mengembalikan wilayah itu ke Ukraina? Tentu saja tidak. Itu akan menjadi cara yang bagus bagi pemimpin Rusia berikutnya untuk segera dicopot dari kekuasaan. Dengan kata lain, Barat seharusnya mengharapkan seseorang yang mungkin mereka sebut sebagai tokoh garis keras untuk menggantikan Putin. Sekarang ada dua cara agar hal ini bisa berakhir lebih positif bagi Ukraina. Salah satunya adalah Rusia terjerumus ke dalam perang saudara dengan Putin yang tidak lagi berkuasa. Ketidakhadirannya menciptakan kekosongan dan berbagai faksi pun muncul. Semuanya berusaha merebut kendali atas Kremlin.
Kita tahu bagaimana hal ini terjadi dari Perang Dunia I. Pasukan Rusia kembali ke rumah untuk memilih pihak dalam perang saudara, dan oposisi internasional Rusia dapat memanfaatkan keunggulan militer mereka. Cara lainnya adalah jika seorang moderat naik ke tampuk kekuasaan. Hal ini lebih mungkin terjadi jika jatuhnya Putin melalui sebuah gerakan sosial, dengan catatan bahwa saat ini para oligark adalah pihak yang merasa frustrasi terhadapnya. Dengan kata moderat, sekali lagi, saya tidak bermaksud seseorang yang secara aktif ingin kembali ke perbatasan seperti pada Januari 2022. Maksud saya adalah seseorang yang peduli dengan posisi fiskal Rusia dan tidak terlalu mementingkan proyek gengsi Nova Novorusia. Orang ini tidak akan begitu saja mengembalikan Ukraina Timur kepada Kiev, tetapi mereka mungkin bersedia melepaskannya dengan harga yang tepat. Dan itu membawa kita ke paralel sejarah hari ini. Runtuhnya tembok Berlin, reunifikasi Jerman, dan berakhirnya Kekaisaran Soviet. Dengan begitu banyak dekade telah berlalu sejak kisah itu terjadi, mudah untuk berpikir bahwa Reagan berkata, "Tuan Gorbachev, robohkan tembok ini." Lalu tembok itu runtuh, Uni Soviet bubar, dan Eropa Timur pulang dengan bahagia. Andai saja. Kremlin telah memutuskan bahwa mereka tidak lagi mampu menjalankan kekaisaran yang mendefinisikan periode Perang Dingin. Namun, ada perbedaan besar antara melonggarkan struktur hierarki Moskow atas Eropa Timur dan menyaksikan kekuatan Barat maju tanpa keberatan. Seperti halnya semua yang berhubungan dengan Perang Dingin, Jerman berada di pusat konflik. Menjadi jelas bahwa Jerman Barat dan Jerman Timur akan bersatu kembali. Namun, lebih tepatnya, Jerman Timur akan bergabung ke dalam Jerman Barat. Ada satu masalah kecil. Jerman Barat telah bergabung dengan NATO pada tahun 1955. Jika wilayah yang sebelumnya dikenal sebagai Jerman Timur sekarang menjadi bagian dari Republik Federal Jerman, itu berarti bekas Jerman Timur akan menjadi bagian dari NATO. Semoga berhasil mencari tahu bagaimana hal itu akan berjalan ketika sekitar 400.000 tentara Soviet masih ditempatkan di sana, ditambah sekitar 200.000 staf pendukung dan tanggungan mereka. Ini jauh dari masa yang harmonis seperti yang digambarkan oleh buku-buku sejarah. Amerika Serikat bahkan mulai menyusun rencana perang tentang bagaimana mengusir Uni Soviet dari wilayah tersebut. Tapi perang itu tidak efisien, dan ada berbagai penyelesaian damai yang seharusnya bisa membuat kedua pihak menjadi lebih baik. Terobosan utama terjadi ketika George H.W. Bush menyarankan bahwa kekayaan Jerman bisa menjadi solusi untuk masalah tersebut. Jadi begini, pada saat itu Uni Soviet sedang mengalami keterpurukan ekonomi. Ternyata ekonomi komando tidak begitu baik dalam menciptakan kekayaan. Memiliki cadangan minyak dan gas yang besar telah menutupi kekurangan Uni Soviet selama waktu yang lama. Tapi pada saat itu harga energi sedang menurun. Uni Soviet sedang berada di ambang kehancuran. Jadi, Jerman menawarkan konsesi ekonomi yang besar kepada Uni Soviet. Ini mencakup mulai dari pinjaman tanpa bunga untuk membangun kembali ekonomi Soviet, hingga pembayaran langsung untuk membangun fasilitas baru bagi pasukan Soviet yang kembali. Total paket tersebut bernilai sekitar 14 miliar dolar pada saat itu. Sebagai imbalannya, Uni Soviet menarik pasukannya dari Jerman Timur dan tidak berusaha menghalangi perluasan NATO ke seluruh Jerman. Wakil Penasihat Keamanan Nasional saat itu, yang kemudian menjadi Menteri Pertahanan, Robert Gates, menggambarkan strategi tersebut sebagai cara untuk menyuap Uni Soviet agar keluar dari Jerman. Iya, suapnya berhasil. Dan kemudian, seperti narasi sejarah sederhana yang sering diceritakan, ketika lebih banyak negara Eropa Timur memutuskan bahwa mereka ingin melakukan segalanya dengan cara mereka sendiri, dan kemudian juga ingin negara-negara Barat melindungi mereka dari Moskow, Kremlin tidak mengeluh. Selesai. Tunggu, lupakan saja. Lalu invasi ke Ukraina terjadi. 4 tahun berlalu, dan situasi di lapangan sekarang terlihat seperti ini. Oke, jadi misalkan Putin jatuh dan seorang moderat menggantikannya. Lalu bagaimana? Jika politik pasca Soviet bisa dijadikan acuan, seorang reformis mungkin bersedia mundur dari wilayah Ukraina yang diakui secara internasional, mungkin tanpa Crimea. Jika harganya tepat. Tidak diragukan lagi bahwa Uni Eropa akan mulai mengumpulkan dana untuk tujuan tersebut karena Ukraina kekurangan likuiditas. Namun sulit untuk melihat bagaimana semua ini bisa berjalan tanpa Amerika Serikat memainkan peran sentral dalam negosiasi. Katakanlah hal ini tidak terjadi sampai tahun 2029. Jika calon dari Partai Demokrat yang masuk akal memenangkan pemilu 2028,
mereka pasti ingin ikut serta dalam sistem tersebut. Itu akan menjadi momen yang menentukan abad ini dan juga akan menjadi kesempatan untuk memperbaiki beberapa kesalahan jangka panjang yang dilakukan Barat saat menikmati kemenangan mereka dalam Perang Dingin. Satu-satunya masalah di sini adalah bahwa hal ini akan mahal. Ini terasa lebih buruk daripada situasi Jerman Timur, karena itu adalah bagian terluar dari Kekaisaran Soviet. Sebaliknya, Ukraina Timur, menurut hukum federasi, sepenuhnya merupakan bagian dari Rusia. Jika Marco Rubio menjadi presiden pada tahun 2029, saya juga tidak ragu bahwa Amerika Serikat akan bersedia membayar jumlah yang diperlukan. Namun, jika J.D. Vance menjadi presiden pada tahun 2029, saya tidak begitu yakin. Kita tahu dari obrolan signal yang bocor bahwa dia termasuk dalam kubu America First yang sangat isolasionis. Sulit membayangkan dia akan bersedia mengeluarkan dana yang diperlukan untuk program ini. Dia akan langsung berbicara kepada para pemimpin Eropa, mengatakan bahwa itu adalah masalah mereka, dan membuat Amerika Serikat menutup diri di seberang Atlantik. Catatan singkat tentang kemungkinan untuk sampai ke titik ini. Vance masih memimpin pasar prediksi calon Partai Republik dengan peluang 36%. Namun, Rubio telah memperkuat posisinya di angka 25%, bisa dibilang menjadi pihak yang paling diuntungkan di Amerika oleh perang dengan Iran. Sekarang, jika Anda melihat angka-angka itu dan bertanya pada diri sendiri, apa yang sedang kita lakukan? Ada apa sebenarnya? Maka Anda akan senang mendengar bahwa Tucker Carlson adalah kandidat Partai Republik dengan peluang terbesar ketiga, dengan perolehan 7%. Bagaimanapun, seluruh premis dari video ini adalah bahwa waktu, kemungkinan jatuhnya Putin itu penting. Dan sekarang seharusnya sudah jelas alasannya. Saya tidak perlu memberitahu Anda bahwa Trump lebih mirip Vance daripada Rubio. Jika jatuhnya Putin terjadi dalam beberapa tahun ke depan, sulit membayangkan Amerika Serikat akan mendanai upaya untuk mengembalikan wilayah ke tangan Ukraina, terutama karena Amerika Serikat tidak lagi membiayai peralatan untuk secara militer menghentikan Rusia mengambil lebih banyak wilayah. Sekarang ada beberapa catatan penting terhadap kesimpulan itu. Pertama, Trump sangat suka mencoba menciptakan proyek-proyek yang mendefinisikan warisannya, meskipun biasanya proyek-proyek itu tidak terlalu rumit. Ambil kemenangan yang mudah dan coba lanjut ke yang berikutnya. Pikirkan tentang ballroom, gedung putih yang akan selamanya dikaitkan dengan dirinya. Meskipun menata ulang Eropa mungkin tidak sesulit mencoba mengendalikan kebijakan luar negeri Iran, hal itu tentu juga tidak akan mudah. Mungkin Marco Rubio dalam perannya sebagai penasihat keamanan nasional bisa memanfaatkan ego Trump dan meyakinkannya bahwa inilah proyek yang akan menjadi warisannya. Hal itu akan membuat ketidakpopuleran perang dengan Iran hanya menjadi catatan kaki dalam buku sejarah. Jadi, jika dia membutuhkan sesuatu untuk menyeimbangkan kegagalan itu, Ukraina adalah jawabannya. Bahkan, untuk membuatnya lebih menarik, siapa yang tahu? Mungkin mereka bisa mengganti nama Donbas menjadi Donbas. Catatan lainnya adalah bahwa proses ini akan membutuhkan waktu lama untuk dirundingkan. Tembok Berlin runtuh pada 9 November 1989. Pasukan Soviet terakhir yang saat itu sebenarnya adalah pasukan Rusia baru meninggalkan Jerman pada 31 Agustus 1994. Jadi bahkan jika Putin lengser besok, bisa saja ada proses negosiasi yang panjang melibatkan Eropa yang akan menarik perhatian pemimpin Rusia yang baru hingga pelantikan Presiden Amerika Serikat berikutnya. Jadi apa yang telah kita pelajari hari ini? Putin sepertinya tidak akan segera lengser dari jabatannya, tapi setidaknya sekarang kita bisa membicarakan konsekuensinya. Pemimpin Rusia berikutnya sepertinya tidak akan begitu saja meninggalkan Ukraina Timur. Namun, kesepakatan untuk mengusir Rusia mungkin saja bisa terjadi. Namun, apakah Amerika Serikat akan bersedia membayar harga yang diperlukan tergantung pada kapan Putin lengser dari jabatannya. Sementara itu, Anda bisa meninggalkan video ini dan menyelami salah satu dari 2 buku luar biasa tentang asal-usul perang ini. Periksa deskripsi video untuk informasi lebih lanjut tentang buku-buku tersebut. Dan jika Anda menikmati video hari ini, silakan like, bagikan, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga diri Anda.